Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati dan dirahmati Tuhan. Guru Besar Fakultas Kedokteran UNER Surabaya, Profesor Dr. Suyunus, seorang neurolog dan psikiater yang sangat senior, menyatakan dalam www.tirtanews.id 2020 sebagai berikut. Setiap kali kita merasa senang dan tertawa, akan keluar hormon endorfin yang diproduksi oleh otak dan kelenjar pituitari kita. Saya ulangi lagi. Setiap kali kita merasa senang dan tertawa, akan keluar hormon endorfin yang diproduksi oleh otak dan kelenjar pituitari. Peranan dari tingginya kadar hormon endorfin ini akan membuat 1. Perasaan kita senang dan enjoy. 2. Lebih kuat terhadap penyakit. Dan 3. Lebih kelihatan awet muda. Itulah salah satu sebab mengapa kita perlu cerita-cerita humor yang membuat kita menjadi riang gembira, sesering mungkin meskipun diulang-ulang. Ingat, dengan tertawa itu akan memicu produksi endorfin yang membuat kita menjadi sehat dan awet muda, dan lebih kuat terhadap berbagai penyakit, termasuk COVID-19. Banyak ahli kesehatan lain yang menyatakan hal yang sama atau senada dengan Profesor Dr. Suyunus. Yang dapat kita lihat antara lain pada 1. health.grid.id, 2. health.kompas.com, 3. health.detik.com, 4. www.alodokter.com, 5. www.halodoc.com, tanggal 10 Februari 2021. Antara lain, mereka menyebutkan bahwa tersenyum dan tertawa akan menyebabkan tubuh kita memproduksi hormon endorfin yang berfungsi positif, yakni menimbulkan kebahagiaan, keceriaan, daya tahan atau imunitas terhadap berbagai penyakit termasuk COVID-19, ketenangan hati, mengurangi rasa sakit, meningkatkan kolesterol baik atau HDL, dan lain-lain. Serta di sisi lain, tertawa dan tersenyum justru akan menurunkan produksi hormon kortisol atau yang sering disebut hormon stres dalam tubuh yang berfungsi negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan hidup. Sehingga dengan tertawa akan mengurangi dan menurunkan stres, kecemasan, kegelisahan, emosi, dan sejenisnya. Adapun gangguan kesehatan atau penyakit yang dapat dicegah dan atau diobati dengan senyum dan tertawa ini antara lain adalah darah tinggi atau hipertensi, jantung, peradangan arteri, stres dengan segala efeknya yang sangat banyak, sulit tidur, perut kembung, dan penyakit-penyakit infeksi yang cukup banyak jenisnya. Influenza, COVID-19, itu semua adalah penyakit infeksi, dan lain-lainnya. Dengan tersenyum dan tertawa pada saat kita menghadapi masalah atau pada saat ada tekanan yang berat, maka
kita akan menjadi lebih siap untuk menghadapi dan mengatasi masalah tersebut. Saya pribadi juga telah membuktikan terapi senyum atau tertawa ini untuk mengobati stres yang saya alami, kecemasan, sulit tidur, bahkan nafsu makan saya menurun drastis, dan juga sangat membantu pengobatan jantung saya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, jangan pernah kita biarkan hati dan pikiran kita dalam suasana sedih, sakit, kesepian, dan sejenisnya. Mari kita enyahkan semua sedih, sakit, cemas, kesepian itu dengan tersenyum dan tertawa yang tulus dan mantap. Meskipun apa yang kita lihat mungkin atau kita dengar tidak lucu sekali. Semangat terus, tertawa terus, sehat terus. Yes! Dalam kesempatan ini pula, kami juga perlu menyampaikan kepada semua pihak bahwa materi-materi yang akan kami tayangkan ini bukanlah semata-mata ide murni atau hasil karya murni diri kami. Namun, banyak yang terinspirasi dari tulisan atau tayangan dari orang lain yang mungkin ide Anda atau karya Anda, baik yang ada dalam WA, YouTube, sinetron, ceramah, ketoprak, dan lain-lain, yang kemudian kami modifikasi dan tayangkan di sini. Karena itu, semoga dengan keikhlasan Anda semua untuk membantu mereka-mereka yang mengalami depresi, sakit, stres, cemas, dan lain-lain, insya Allah Anda akan mendapatkan berkah di dunia dan akhirat. Amin. Namun, jika ada yang keberatan idenya menginspirasi pembuatan tayangan ini, maka dengan rendah hati akan saya hapus demi kebaikan bersama. Tujuan kami menayangkan cerita-cerita humor ini adalah untuk membantu siapapun yang sedang mengalami sakit di rumah sakit maupun di rumah, menderita stres, kesepian, mungkin karena sedang isolasi mandiri, karena ditinggal keluarga, di panti asuhan atau lansia, bete karena lama di rumah, ketakutan atau cemas terkena COVID, persis seperti yang saya alami, di barak-barak pengungsian, sulit tidur, mungkin yang awal pensiun, dan lain sebagainya. Tidak ada sedikit pun niatan kami untuk menyinggung harga diri seseorang atau mengaitkan dengan politik dan lain-lain. Dengan sedikit bantuan berupa cerita-cerita humor ini, semoga menambah ketenangan, keceriaan, imunitas, daya tahan tubuh, dan semangat hidup kita semua. Semangat terus, tertawa terus, sehat terus. Yes! Terima kasih.